Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kami sedang berada di pameran Pereklindo Electric Vehicle Show 2024 ataupun PEVS dan sedang berada di booth-nya dari PLN Indonesia. Mereka memajang Hyundai Nexo dengan teknologi terbarukan. Kita tahu memang di sini lebih banyak ataupun didominasi oleh mobil listrik, tapi adalah mobil hidrogen yang juga jadi salah satu solusi sebagai mobil ataupun kendaraan dengan teknologi terbarukan hidrogen. Kita akan bedah mobil ini terutama pada sisi teknologi hidrogen yang memang ada pada SUV Hyundai Nexo ini. Check this out. Ya, mungkin ini jadi satu-satunya mobil hidrogen yang udah unjuk gigi di pasar Indonesia. Meskipun memang belum dijual secara resmi karena ini adalah mobil prototype ataupun mobil uji coba PLN untuk mengembangkan teknologi hidrogen. Nah, pertama kita akan membahas dari sektor desain lebih dulu. Tidak terlalu panjang, singkat saja karena kita akan langsung ke inti dari teknologi hybridnya. Jadi mobil ini pertama kali diperkenalkan di Korea Selatan pada tahun 2018, waktu itu untuk menggantikan peran dari Hyundai Tucson Fuel Cell Electric Vehicle ya, ataupun memang mobil dengan teknologi hidrogen. Dan ini adalah penampakannya sebuah mobil crossover SUV 5 penumpang yang punya desain cukup menarik. Di depan dia punya desain yang sepintas memang lebih condong ataupun mirip dengan Chery Omoda 5 ya. Walaupun memang mobil ini lebih dulu meluncur di dunia sebelum dari Chery. Desain cukup menarik dengan pendekatan yang dinamis ya. Lampunya bertumpuk seperti ini lampu di arealnya dengan lampu sen, sementara di bawah menggunakan lampu dengan teknologi LED. Jadi di sini tidak ada logo Hyundai-nya tapi diganti dengan simbol H2 ataupun simbol hidrogen sebagai mobil dengan teknologi terbarukan selain mobil dari listrik dengan penggerak baterai. Oke, ini adalah tampilan sampingnya, sebuah desain yang streamline, lalu juga mengedepankan sebuah identitas mobil yang aerodinamika ya, karena dia sudah menggunakan door handle model auto flush, jadi ketika kunci terbuka dia akan langsung terbuka, ketika tertutup dia akan langsung menutup ke dalam, jadi tidak ada celah untuk hambatan angin. Karena memang ini adalah sebuah mobil SUV crossover, ada roof rail dan juga over fender dan penggunaan ban berukuran 245/45, ring 19 inci depan dan belakangnya. Dan ini adalah jadi salah satu spot yang paling menarik dari Hyundai Nexo. Tidak ada port pengecasan listrik ataupun tangki BBM, tapi diganti dengan port dari pengisian hidrogennya dari sini. Memang belum banyak tersedianya stasiun pengisian hidrogen di Indonesia, jadi hanya baru ada satu, itu pun di Jakarta, di daerah Senayan. Dan nanti ke depannya tidak sama seperti pengisian mobil listrik yang kita langsung datang tap ataupun menggunakan scan code gitu ya, karena mobil ini haram pantang ketika mengisi lalu didekatkan dengan handphone ataupun gadget, karena dia ada radiasi yang bisa menimbulkan insiden kayak misalkan meledak segala macam, karena kan dia tekanannya tinggi ya ke dalam sini. Nah, untuk mengisi hidrogen ke dalam mobil ini dia perlu tekanan sampai 350 bar. Ini cukup besar untuk memasukkan hidrogen ke dalam mobil ini. Nah, jadi secara spek dia punya kapasitas tangki di 166 liter. Jadi dengan kapasitas di 166 liter ini, dengan kapasitas hidrogen di 6,3 kg, jadi hanya segitu saja beban yang masuk ke dalam tangki hidrogen si mobil ini. Nah, jadi hitungan mudahnya tadi dari penjelasan orang PLN, untuk 1 kilo nitrogen ini dia bisa berjalan sampai 100 km untuk mobil Hyundai Nexo ini. Jadi ketika terisi penuh 6,3 kilo, jadi bisa menjelajah sampai 630 km sekali pengisian hidrogen penuh. Jadi memang ini sebuah inovasi yang layak ditunggu, bisa menjadi alternatif ataupun pilihan utama nantinya dibandingkan dengan mobil listrik ataupun nanti sudah beralihnya dari mobil bermesin konvensional. Nah teman-teman, jadi setelah mengisi hidrogen dengan tekanan tadi ya, dia akan langsung menyuplai hidrogennya ke bagian tangki hidrogen di sini nih. Ini ada reservoirnya, jadi untuk menyimpan hidrogennya, lalu dengan sistem tadi lalu dikirim ke
bagian full cell di bagian depan kap mesinnya. Jadi dia full cell, dia akan menyimpan sementara, ada baterai listrik kecil saja untuk menyimpan sementara, lalu untuk dikonversi menjadi listrik yang kemudian didorong ataupun digerakkan ke motor listrik untuk menggerakkan roda, tentu untuk menyuplai tenaga dan juga. Nah teman-teman, ini tampilan belakangnya, jadi memang khas sebuah mobil SUV crossover, jadi sedikit melandai di bagian atas dan belakangnya dan menggunakan spoiler yang panjang seperti ini. Lalu untuk kaca dilengkapi dengan komponen defogger dan komponen wiper ya, dia ngumpet ternyata di bagian bawahnya. Jadi memang ini adalah pengembangan dari PLN, jadi Anda tidak akan melihat logo-logo mobil Hyundai, tapi kita akan lihat di dalamnya seperti apa. Semoga ke depan bisa menjadi alternatif, sekali lagi inovasi dari banyaknya ya, sudah banyaknya penggunaan bensin BBM ataupun diesel dan juga motor dan mobil listrik. Hidrogen patut untuk kita tunggu dan juga dijadikan pilihan nantinya. Oke, ini adalah penampakan dari interior. Jadi karena memang mobil ini hasil impor ya, dan kerjasama untuk pengembangan hidrogen, tentu setirnya masih di sebelah kiri. Tapi yang buat saya emes adalah tata layout interiornya benar-benar menarik. Lihat teman-teman, ini bagian konsol tengahnya seperti mirip dengan Hyundai Palisade ya. Dia penuh dengan tombol-tombol seperti ini. Kita juga mudah menjangkaunya dengan tata layout dashboard yang juga menarik. Ini dia menggunakan ukuran 12,3 inci, rata untuk yang head unit dan juga cluster meter. Jadi dibuat seakan menyatu dengan penggunaan desain seperti ini. Ini adalah mobil hidrogen, tapi untuk konsepnya tetap sama seperti mobil listrik dan juga mobil bensin ataupun bermesin konvensional. Jadi Anda masih menemukan pedal akselerator atau gas dan juga pedal rem dan tombol-tombol fisik untuk mengaktifkan segala fitur yang ada pada mobil ini. Jadi memang perbedaannya hanya adalah pada asupan teknologinya. Mobil ini dilengkapi dengan fitur ADAS sama seperti mobil listrik dan juga mobil konvensional ya. Dia dilengkapi dengan fitur ADAS seperti adaptive cruise control, ada lane departure warning, lane keeping assist, forward collision avoidance assist, segala macamnya fitur-fitur ADAS ditanam pada mobil ini. Lalu juga ada fitur-fitur pendukung lainnya seperti ada ventilated seat untuk cooling dan juga heated seat, ada juga untuk penumpang depan sebelah kanan dan juga driver tentunya. Dan yang paling saya lihat adalah banyaknya tombol-tombol di bagian konsol tengah, lalu juga di bagian tepian dashboard sini juga ada. Lalu juga ada wireless charging teman-teman di bagian sini, sekalian juga sebagai tempat penyimpanan. Ada juga tempat penyimpanan yang menarik, bukanya dia sudah soft opening dan dia menggunakan transmisi yang mirip juga dengan Hyundai Palisade. Jadi sudah yang model tekan seperti ini tanpa dia tuas transmisi. Jadi teman-teman, belum ada informasi yang diungkapkan oleh PLN soal harganya berapa untuk pengisian hidrogen, lalu juga apa saja nanti yang akan dikembangkan, ini masih dalam tahap pengkajian, lalu juga pengembangan oleh pihak dari PLN. Tapi yang paling penting adalah ini adalah energi terbarukan, bisa memanfaatkan air, mengubah menjadi hidrogen semacamnya itu untuk menjalankan sebuah mobil layaknya seperti mobil listrik dan juga mobil bermesin konvensional menggunakan bahan bakar minyak. Nah teman-teman, ini adalah penampakan ketika duduk sebagai penumpang di belakang. Satu kata adalah nyaman. Jadi memang sebuah SUV yang menawarkan ruang yang sangat lapang. Ini adalah tadi pengaturan kursi di depan tadi. Belum saya atur sebenarnya, tapi masih menyisakan ruang legroom yang sangat lega. Lalu juga kaki bisa masuk ke dalam kursi di bawah. Dan headroom yang juga cukup lega. Lalu juga untuk penyimpanan jangan ditanya, banyak sekali ruang penyimpanan di sini. Lalu juga ada pocket di bagian sini. Ada juga fungsi fitur dari V2L-nya. Jadi Anda bisa mengecharge misalkan wanita ya, catokan ataupun hair dryer segala macam, cas juga laptop bisa di bagian V2L di sini. Lalu juga ada fitur dari electronic sunroof, tapi memang sayang tidak ada fitur dari panoramic roofnya. Jadi memang 5 penumpang ya teman-teman, bisa dilihat ada headrestnya 3 buah di masing-masing tempat duduk ini, lalu juga ada armrest dengan 2 cup holder yang benar-benar kokoh, lalu juga ada fitur kenyamanannya, ada ventilated seat seperti di depan, tapi ini nggak tahu nih, ini untuk memanaskan atau hanya untuk mendinginkan dari pori-pori si joknya. Ini juga ada kisi-kisi AC tentunya untuk menambah kenyamanan ketika menjadi penumpang di belakang dari Hyundai Nexo. Nah teman-teman, ini adalah layout dari rangkaian penggerak dan juga powertrain-nya. Jadi memang padat sekilas seperti mobil ataupun mesin bensin ya. Jadi memang ini adalah powertrain-nya. Ini yang jadi otak teknologi termahalnya.
Lalu juga ada baterai sedikit kecil di sini, dan sistem kerjanya adalah hidrogen tadi. Dia akan menyuplai ke powertrain, lalu dialiri ke baterai, dan baterai tadi langsung menggerakkan rodanya. Jadi memang seperti itu cara mekanisme singkatnya dari teknologi fuel cell powertrain ataupun mobil hidrogen. Jadi memang masih tetap ada unsur mobil listriknya, walaupun memang tidak seperti mobil listrik pada umumnya yang harus mengecas daya, tapi ini adalah menggunakan hidrogen, powertrain, baterai, lalu disuplai ke motor listrik ataupun rodanya untuk menggerakkan mobil ini. Seperti itu teman-teman. Nah, dia menggunakan penggerak dengan motor listrik seperti mobil listrik, tapi tanpa menggunakan komponen baterai. Nah, untuk motor listriknya dia mampu memucat tenaga sampai 160 horsepower dan torsi di 400 Nm. Tentu layak ditunggu teknologi hidrogen seperti ini di Indonesia, karena memang cukup jarang terdengar ya bagaimana peningkatan ataupun pengembangan dari mobil hidrogen khusus di Indonesia, karena memang lebih banyak didominasi oleh mobil listrik dan juga mobil bermesin konvensional. Jadi situ dulu first impression dengan Hyundai yang berteknologi hidrogen. Anda bisa lihat mobil ini di pameran PIEVS 2024 di booth-nya PLN Indonesia. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat tentang mobil ini? Sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.